الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Yang saya muliakan Imam Masjid Raya, Ketua dan seluruh jajaran pengurus, Ketua RT, Ketua RW, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari ini marilah kita perbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua sampai kepada hari yang keempat Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan semua yang kita perbuat, semua yang kita lakukan, semua yang kita upayakan, berbagai ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika memasuki bulan Ramadan beliau sangat sungguh-sungguh, sangat serius menjalankan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah sebanyak-banyaknya mulai dari awal sampai akhir Ramadan. Padahal beliau adalah seorang Rasul, utusan Allah, maksum, dihapuskan dosa kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, dan bahkan dilindungi dari perbuatan-perbuatan maksiat. Tapi sepanjang Ramadan dan bahkan di akhir Ramadan, Rasulullah SAW semakin serius, semakin sungguh-sungguh, semakin banyak ketaatannya kepada Allah, semakin banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ibu bapak yang dimuliakan Allah, sepanjang Ramadan ini mari kita ikuti contoh, teladan, tuntunan dan bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa mendapatkan keberhasilan, mendapatkan kesuksesan dalam menjalani bulan suci Ramadan yang tahun ke tahun kita dapatkan, yang dari tahun ke tahun dan sampai tahun ini masih Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk memasuki bulan suci Ramadan. Sementara barangkali ada jemaah kita, saudara kita, kerabat kita, warga kita yang sudah tidak lagi diberikan kesempatan, yang sudah diselesaikan oleh Allah urusan mereka di dunia sehingga tidak sampai kepada Ramadan tahun ini. Kami di perumahan sehari sebelum Ramadan, hari Rabu siang, masih memakamkan jenazah salah satu warga. Hari pertama mengisi kajian subuh di Masjid Muhsinin, diumumkan oleh pengurus, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang meninggal dunia di hari pertama Ramadan. Kemarin dapat WhatsApp salah seorang mahasiswi Umri meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, di hari ketiga Ramadan. Dan alhamdulillah kita hari keempat ini masih bisa sholat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Dan inilah ibu bapak yang dimuliakan Allah, kesempatan terbaik yang harus benar-benar kita manfaatkan. Kesempatan yang diberikan Allah sangat berharga untuk kita. Karena apa? Karena kita pun akan kembali berakhir kehidupan kita di dunia untuk melanjutkan kehidupan kita ke alam yang berikutnya. Namun
kita harus pastikan bahwa sepanjang hidup di dunia inilah kita bisa menyiapkan bekal terbaik kita untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, sebaik-baik bekal bagi kalian adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibunda ayanda sekalian yang dimuliakan Allah, menjelang Ramadan, malaikat Jibril berdoa dengan 3 lantunan doa. Dan salah satunya yang sangat relevan dengan Ramadan ini. Malaikat Jibril berdoa, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfarlah. Dan doa ini diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa malaikat Jibril, celakalah bagi seorang hamba yang ia mendapati bulan Ramadan dan bahkan sampai pada akhir Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa ini diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau doa malaikat Jibril diaminkan pula oleh Rasulullah, kira-kira dikabulkan Allah enggak, Pak? Kira-kira dikabulkan Allah enggak, Bu? Yakin kita, pasti doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaqi abdun adraka Ramadan, celakalah bagi seorang hamba yang ia diberikan kesempatan oleh Allah masuk sampai usia umurnya ke dalam bulan suci Ramadan dan bahkan sampai Ramadan berakhir, namun ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibu bapak yang dimuliakan Allah, yang perlu kita cermati, yang perlu kita renung-renungkan. Sepanjang Ramadan ke Ramadan, Ramadan ke Ramadan yang sudah kita lalui ini, sudahkah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena jika tidak, sesuai dengan doa malaikat Jibril, celakalah. Nah, karena itulah ibu bapak sekalian, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang celaka pada saat kita sudah diberikan kesempatan berada di dalam bulan suci Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apa yang harus kita perbuat? Pertama yang harus kita banyak perbuat sepanjang Ramadan, mulai dari awal Ramadan ini terutama, banyak-banyaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian, bersegera, jangan ditunggu-tunggu lagi, jangan ditunda-tunda lagi, karena kita tidak punya waktu dan bahkan tidak tahu kapan waktu kita akan berakhir. Maka mumpung sekarang kita masih bisa bernafas, masih bisa bergerak, masih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wasari'u, bersegeralah kita mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala yang seluas langit dan bumi. Jadi ibu bapak dimuliakan Allah, dosa kita banyak enggak? Pasti banyak. Salah silap kita banyak enggak? Pasti banyak. Karena apa? Karena ini memang manusia yang lemah, manusia yang sangat mudah untuk berbuat dosa, kesalahan dan kemaksiatan. Namun demikian, inilah Maha besar Allah, Maha agung Allah, Maha kuasa Allah yang menyediakan begitu luasnya ampunan buat kita sebanyak apapun dosa dan kesalahan kita. Makanya siapapun kita, mau ustadz, mau balik, kiai apapun, jangan sampai kita merasa tak punya dosa pula, ya kan? Sombong kali kita, ya. Seakan-akan kita tidak punya salah dan punya silap. Sepanjang itu namanya manusia, pasti ada salah dan silapnya. Bahkan seorang nabi sekalipun ada silapnya. Ingat kita kisah Nabi Adam alaihissalam, yang Allah berikan anugerah
untuk tinggal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama istrinya Siti Hawa. Hai Adam, tinggallah engkau di dalam surgaku, kata Allah, dan nikmatilah semua yang ada di dalamnya kecuali satu. Jangan sampai engkau perbuat, jangan sampai engkau langgar. Apa itu? Jangan engkau dekati satu pohon dan jangan petik buahnya. Nabiullah Adam alaihissalam, manusia pertama diciptakan Allah, dimuliakan Allah, diberikan kesempatan berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu Nabi Adam melanggar larangan Allah, langsung saja oleh Allah dikeluarkan dari surga. Dihukum oleh Allah, dikeluarkan dari surga. Bayangkan ibu bapak, Nabi Adam alaihissalam, satu kesalahan dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ini nabi bukan, ya kan? Ada yang nabi di sini? Enggak ada. Sekarang kan ada juga Pak ya, yang mengaku-ngaku nabi kan ada juga itu kan? Ah begitu. Siapa kita ini? Dibandingkan Nabi Adam satu kesalahan kita jauh lebih banyak. Tapi kita masih berharap tetap saja bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak, Bu? Bisa, Bu? Bisa. Apalagi di sepanjang Ramadan ini. Rasulullah SAW bersabda, "Iza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar, wa sufidatis syayatin." Begitu masuk di bulan Ramadan ini, kata Rasulullah, dibuka semua pintu-pintu surga. Ah itu Pak. Jadi masih bisa kita masuk surga insyaallah. Bahkan di Ramadan ini dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Tutup semuanya. Dan bahkan setan iblis dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya tidak menggoda dan mengganggu orang-orang yang sedang menunaikan puasa. Jadi ini kita aman nih Pak, Bu. Ya. Sepanjang Ramadan ini Allah berikan kita keleluasaan yang luar biasa. Kenapa pintu surga dibuka? Karena sepanjang Ramadan ini insya Allah banyak orang-orang yang berbuat amal kebaikan. Dan bahkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal-amal soleh. Ini alhamdulillah nih kalau kita amati malam-malam Ramadan, terutama malam-malam 10 pertama Ramadan ini biasanya itu masjid-masjid penuh ya kan? Masjid mushola penuh. Ya enggak Pak? Sini penuh Bang? Separuh ya, alhamdulillah. Artinya lebih banyak dari hari-hari biasanya kan begitu ya kan? Begitu masuk Ramadan, orang tidak perlu lagi dikomando. Besok masuk Ramadan orang datang banyak-banyak ke masjid. Salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, qiyamul lail berjamaah, subuh berjamaah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang Allah mudahkan semuanya untuk menunaikan amal-amal soleh, amal kebaikan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Karena apa? Karena insya Allah sepanjang Ramadan ini orang banyak yang puasa, sehingga apa? Sehingga sedikit orang yang berbuat maksiat. Karena apa? Karena tidak mungkin orang sambil berpuasa sambil pula bermaksiat. Ah itu dia. Walaupun Rasul sudah ingatkan juga, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Tidak sedikit orang yang berpuasa tapi yang ia dapatkan hanya lapar dan hausnya saja. Puasa tapi puasanya sia-sia. Ini perlu juga kita waspadai. Makanya begitu kita puasa, pastikan kita dalam kebaikan. Pastikan kita perbanyak amal soleh. Supaya apa? Tidak mungkin pada saat bersamaan kita melakukan amal soleh, pada saat bersamaan pula kita bermaksiat, ya kan? Jadi dunia ini hanya satu dari dua pilihan. Kalau kita tidak dalam kebaikan, maka kita dalam kemaksiatan. Ibunda yanda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka ditutup, setan iblis dibelenggu semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak ada setan di sini nih. Ya. Aman kita, bebas. Tapi memang realnya, kenyataannya sepanjang bulan Ramadan ini ternyata masih ada juga
orang-orang yang tidak menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala kewajiban berpuasa. Ya enggak Pak Haji? Ada enggak ya nampak enggak puasa? Badan pada kok kekar, kuat ya kan? Ganteng, cantik ya kan? Tapi ternyata enggak puasa tanpa alasan yang syar'i. Ada-ada aja itu ya kan? Nah, kenapa itu masih bisa terjadi? Setan sudah dibelenggu, tapi masih ada yang mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuh kira-kira Pak Haji? Karena dialah yang menjadi setan bagi dirinya sendiri. Nah, itu lagi. Jadi sekarang kalau mau melihat setan, paling gampang. Asal orang berpuasa sementara dia tidak berpuasa, itulah setannya. Karena apa? Setan aslinya sudah dibelenggu. Setan sesungguhnya sudah dibelenggu. Ini setan aslinya. Begitu. Sepanjang dia tidak menunaikan perintah-perintah Allah, bahkan malah melanggar perintah-perintah Allah, melanggar larangan-larangan Allah, maka dialah setan aslinya. Karena apa? Karena di dalam diri manusia ini ada namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itulah yang masih menguasai dirinya, dan hawa nafsu ini pasti akan menjerumuskan manusia kepada kehinaan, menjauhkan manusia dari ketaatan. Dan karena itu solusinya apa? Solusinya puasa. Karena salah satu tujuan puasa ini justru untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Maka begitu selesai perang Badar, perang yang paling dahsyat yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat kaum muslimin adalah perang Badar. Karena apa? Perang Badar inilah yang menentukan masa depan Islam. Bahkan Rasul juga khawatir, andai perang Badar itu kaum muslimin kalah, maka tidak tahu lagi macam mana dakwah Islam ke depan. Dan karena itu Rasul banyak sholat, Rasul banyak berdoa untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan jumlah kaum muslimin hanyalah 300-an orang, sementara orang-orang kafir lebih dari 1000 orang. Perang yang begitu dahsyat, yang membutuhkan perjuangan yang begitu luar biasa. Tapi begitu selesai perang Badar, apa kata Rasulullah? Wahai sahabat semuanya, kita baru saja melalui perang kecil dan kita akan menghadapi perang yang lebih besar. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini bisa kita perangi salah satunya dengan menunaikan kewajiban berpuasa. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa kita ini benar-benar bisa mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga kita mendapatkan kemuliaan dengan puasa yang kita laksanakan ini. Dan ada dua hal yang memang harus kita jaga dalam berpuasa. Yang pertama, hindarkan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Itu mudah, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri di siang hari karena masih bisa di malam hari dan lain sebagainya. Tapi kemudian yang harus juga kita perjuangkan, bagaimana cara kita menjaga agar pahala puasa kita tidak batal. Hal-hal yang membatalkan puasa mudah, tapi menjaga hal-hal agar puasa kita, agar pahala puasa kita tidak batal, ini yang kadang-kadang sulit, butuh perjuangan. Nah, gimana supaya pahala puasa kita tidak batal? Jauhkan diri kita dari kebohongan, jauhkan diri kita dari kedustaan, jauhkan diri kita dari kesombongan, jauhkan diri kita kepada hal-hal yang bisa merusak fitrah kita sebagai manusia. Supaya apa? Supaya begitu nanti selesai Ramadan, datang Idul Fitri, jiwa kita, hati kita, batin kita, diri kita ini betul-betul suci, betul-betul fitri, sebagaimana hari Idul Fitri yang kita rayakan ini. Seperti bayi yang baru lahir. Ibunda yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dua hal yang perlu mendapatkan perhatian sepanjang kita menunaikan puasa. Kadang kita lebih fokus menjaga agar puasa kita tidak batal, tapi kita lalai bagaimana menjaga agar pahala puasa kita tidak batal.
Justru dua-duanya ini menjadi sangat penting. Karena apa? Karena Rasul sudah ingatkan, tidak sedikit orang yang berpuasa, tapi yang ia dapatkan hanyalah lapar dan hausnya saja. Celakalah, kata malaikat Jibril. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu begitu kita sudah bertaubat, tubu ilallahi taubatan nasuha, taubat dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya sepanjang Ramadan ini, maka kemudian yang harus kita lakukan adalah memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal kebaikan. Selain sholat, puasa itu sendiri, zakat, sedekah, dan lain-lain sebagainya, ada satu amalan yang memang harus juga mendapatkan perhatian khusus dari kita semua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an, diturunkan Allah Al-Qur'an di bulan Ramadan. Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia, sebagai pembeda. Nah, karena itulah ibu bunda sekalian, sepanjang Ramadan ini mari kita tingkatkan benar-benar interaksi kita, kebersamaan kita dengan Al-Quran. Perbanyak waktu-waktu yang kita miliki ini untuk tilawah Quran, untuk membaca Quran. Karena sepanjang Ramadan inilah waktu-waktu terbaik yang kita miliki, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu huruf Al-Quran akan diberikan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dilipat gandakan sebagaimana yang Allah kehendaki. Karena itulah sepanjang Ramadan ini jangan sampai kita lewatkan rutinitas kita, kebiasaan kita, menunaikan kewajiban kita terhadap Al-Quran, yaitu membacanya. Dan untuk itu jangan sampai kita mencari waktu luang, tidak akan ketemu tuh. Karena apa? Karena kadang-kadang semakin puasa, semakin Ramadan, semakin banyak pula kerjaan yang datang sama kita, ya kan? Makin banyak Ramadan, kejar target, ya kan? Kita udah perhitungkan nih, sebelum Idul Fitri sekian hari cuti, tidak bisa kerja. Setelah Idul Fitri sekian hari cuti, kerja ditarik semuanya ke belakang. Karena itulah makin Ramadan makin sibuk, makin Ramadan makin banyak kerjaan. Namun demikian, sesibuk apapun kita, jangan sampai kita tinggalkan baca Quran. Karena apa? Karena Rasulullah SAW sudah ingatkan kita semuanya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran, Iqra'ul Quran, karena nanti di hari kiamat Al-Quran akan datang kepada pembacanya. Al-Quran akan datang kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, syafi'an li ashabi, untuk memberikan syafaat kepada mereka. Jadi salah satu yang akan memberikan syafaat kepada kita ibu bapak nanti di akhirat adalah Al-Quran. Tapi ingat, bagi yang membacanya. Nah, karena itulah Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita yang masih hidup. Kita nikmati hasilnya ketika nanti kita sudah mati. Kita harapkan syafaatnya nanti di hari akhirat. Nah, karena itu ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ini disediakan Al-Quran di masjid-masjid, di musalla-musalla. Jangan sampai Al-Quran yang ada ini hanya tersusun saja, tapi benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Baca kita angsur-angsur, dan memang konsepnya memang harus angsur-angsur. Ya, kecuali sahabat minta ke Rasulullah, "Ya Rasul, saya mau mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu berapa hari Pak Imam?" 1 hari. Cemana tuh Pak Haji? 30 juz. Bisa diselesaikan dalam waktu satu hari. Kita mungkin tak sanggup, makanya angsur. Alhamdulillah di sini 1 malam 1 juz Bang ya. Alhamdulillah. Ini program yang sangat menarik dan
Harusnya kita semua bikin program yang macam ini. Jemaah banyak Bang ya? Separuh ya? Alhamdulillah. Ini kadang-kadang di beberapa masjid dibuat program, jangankan satu malam satu juz, baca surat An-Naba saja, ya kan? Udah kosong masjid musala, ya kan? Kenapa bagus? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah peringatkan kita juga. Fa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka diam dan dengarlah. Ini kadang dalam acara kita dengarkan tilawah Quran dari qori internasional. Baca Al-Qur'an qorinya. Tapi yang mendengar ada enggak? Ada, tapi sambil main handphone, sambil ngobrol, sambil makan, sambil-sambilan lah pokoknya. Padahal Allah sudah peringatkan dengan tegas, "Faiza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibaca ayat-ayat Al-Qur'an, diam dan dengarlah. Kalau ngobrol diam enggak? Ya enggak lah. Kalau sambil ngotak-ngatik handphone diam enggak? Ya enggak lah. Kalau sambil makan diam enggak? Ya enggak lah. Diam tuh yang bagaimana? Diam tuh ya diam. Tidak ada kegiatan aktivitas apapun kecuali mendengarkan bacaan Quran. Dan kapan itu waktu yang paling baik? Inilah waktu sholat. Begitu imam membacakan satu juz Al-Quran, itulah dalam sholat kita, itulah dalam tarawih kita, itulah waktu-waktu terbaik kita mendengarkan bacaan Al-Quran. Fa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mudah-mudahan dengan dengarkan ayat-ayat Al-Quran itu kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat luar biasa ini, ya kan? Berarti sudah 4 juz Bang ya? Gitu. Saya pengen juga ke sini, cuman masalahnya ada jadwal keliling pula, ya kan? Begitu. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan waktu-waktu kita sempatkan baca Quran sepanjang Ramadan. Dan mudah-mudahan sepanjang 1 bulan ini menjadi kebiasaan kita, kebiasaan baik kita. Nanti di luar Ramadan pun akan ketagihan jadinya, begitu ya. Makanya ada orang yang menyatakan Ramadan ini ibarat bengkel, yang rusak-rusak diperbaiki. Yang nggak pernah amal-amal kebaikan yang nggak pernah itu dilakukan sepanjang Ramadan, rutin dilaksanakan di bulan Ramadan, sehingga menjadi kebiasaan baik. Kita ini kalau sudah terbiasa, ya kan Pak, terus kebiasaan itu kita tinggalkan, itu kan rasa-rasanya gimana gitu ya. Misalnya sering kita bersedekah setiap subuh, terus lupa kita, ya kan? Itu kita cari-cari lagi itu apa, kris, ya kan? Kita cari-cari lagi itu apa, kotak infak. Karena apa? Rasa-rasa nggak nyaman saja kalau kita nggak tunaikan kebiasaan baik kita. Misal kita sering qiyamul lail, salat malam, bangun di sepertiga malam. Hari itu tertidur. Pasti apa perasaan kita? Ada rasa menyesal, ada rasa bersalah, ada rasanya yang kurang dalam kehidupan kita. Begitu juga baca Quran. Begitu sudah sering, one day one juz, 1 hari 1 juz, tidak sampai target, risau kita, ya kan? Sehingga apa? Sehingga ada ikhtiar, upaya, usaha kita untuk sungguh-sungguh memastikan apa yang sudah menjadi kebiasaan baik kita, amal-amal soleh kita itu kita pastikan untuk bisa dilaksanakan. Itu yang pertama. Dari sekian amal-amal kebaikan yang lain, sholat, puasa, sedekah dan sebagainya, Al-Quran harus menjadi yang penting buat kita. Kemudian yang kedua, ini yang juga memang menjadi contoh terbaik dari Rasulullah SAW. Dan ini yang kemudian agak membuat kita membuat kita itu sadar bahwa berbeda banget antara yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan yang kita kebanyakan perbuat gitu. Begitu akhir Ramadan 10 hari terakhir, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Bapak Ibu? Berdiam diri di masjid
bahkan diajak juga istrinya iktikaf di masjid. Tapi coba lihat masjid-masjid kita, musola-musola kita kebanyakan, Pak. Ini alhamdulillah di sini 10 hari Bang ya, diprogramkan iktikaf. Mudah-mudahan nanti bisa sama-sama hadir kita di sini. Saya dan teman-teman saya juga minta supaya ini disampaikan ke khalayak ramai begitu. Agar apa? Agar semuanya ikut contoh dan teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kita makin akhir Ramadan, ini yang kita amati nih, kebetulan kita kan keliling dari masjid ke masjid. Makin akhir Ramadan makin kosong, Pak. Makin akhir Ramadan makin sepi. Padahal pintu surga masih dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setan masih dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang sudah tidak lagi konsen ke masjid. Sudah tidak serius lagi ke masjid. Padahal di akhir Ramadan itulah ada satu kesempatan yang sungguh luar biasa, yang jika kita dapatkan itu, maka kita akan mendapatkan kebaikan 1000 tahun. Apa itu Bapak Ibu? Itulah dia malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ada satu malam yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa lama hidup kita, Pak? 83 tahun. 40 tahun mati, 50 tahun mati, 60 tahun mati, 70 tahun mati, 80 tahun mati. Enggak apa-apa ya kan? Karena semuanya pasti akan mati. Tapi luar biasa jika sebelum mati itu kita dapatkan malam Lailatul Qadar, yang Allah sediakan pahala kebaikan, kemuliaan lebih dari 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Ini yang malah diabaikan oleh banyak orang, malah dilalaikan oleh banyak orang, malah dijauhi oleh kebanyakan orang. Iktikaf juga, tapi di Mall Ciputra. Iktikaf juga, tapi di Mall SKA, Living World. Berpindah, masjid sepi, mall-mall yang ramai. Coba aja kita sekali-sekali survei itu kan. Sementara Rasulullah SAW dan keluarganya 10 hari terakhir mereka mendiamkan diri di masjid, iktikaf di masjid, mengusahakan dapat malam Lailatul Qadar. Dengan apa? Berlama-lama di masjid. Ibunda ayahanda sekalian, barangkali ini sedikit mengulang bahwa masjid ini adalah rumahnya Allah di dunia. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid ini adalah milik Allah. Maka ketika kita berada di dalamnya, kita berada di dalam rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak rahmat, banyak keberkahan, banyak kemuliaan yang bisa kita dapatkan dari masjid ini. Tanpa kita harus menjadi pejabat, tanpa kita harus memiliki kedudukan yang tinggi dan mentereng, tanpa kita harus memiliki harta benda yang mewah dan melimpah. Tidak perlu itu, sepanjang kita memastikan berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kalau gitu cukup di masjid saja lah Pak. Ya enggak juga begitu ya kan. Ya saatnya kita kerja, tapi pastikan sebagaimana contohkan Rasulullah di akhir Ramadan itu kita fokuskan juga untuk berlama-lama di masjid, iktikaf di masjid, melaksanakan, menunaikan segala macam aktivitas amal soleh kebaikan di masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga ini juga yang menjadi teladan bagi kita. Ya, iktikaf ini menjadi bagian dari kita memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Dan sungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumahnya Allah, masjidnya Allah, hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Mudah-mudahan
sepanjang Ramadan sampai akhir Ramadan. Banyak waktu yang kita luangkan untuk ibadah, untuk baca Quran, untuk berada di masjid. Dan inilah yang mudah-mudahan yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan anugerah terbesar kita di hari akhir kehidupan kita, mendapatkan anugerah akhir yang husnul khotimah. Karena apa Ibu Bapak? Akhir kita ini juga akan ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan kita sepanjang kita masih hidup. Maka mudah-mudahan dengan banyak amal soleh kita sepanjang usia masih ada, sepanjang hidup masih ada, ini yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan anugerah husnul khotimah di akhir kehidupan kita nanti. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekilas sedikit yang disampaikan ini ada manfaatnya untuk kita saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf jika ada salah silap dari saya. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.